dulu. Berapa orang ini yang datang? Oke. Suara Ibu dengar? Dengar, Bu. Nih, ya. Berapa Sultan yang datang berapa? Coba dihitung dulu. Berapa orang? 45, Bu. 45 sama Ibu. Ya, 46 sama Ibu. oke, ya. Ini udah bisa lihat ya? Udah, Bu. Oke, ini kemarin kan Ibu sudah ngajarin ya. Nah, jadi Ibu sudah kita di penghujung, mudah-mudahan semua PPT jangan juga dihilangin karena itu berguna bagi kalian, bisa di mana saja, tidak hanya untuk di rumah sakit, juga untuk di... Nah, jadi konsep dasar emosi sudah, kemudian jenis emosi, kemudian ada eh, bagaimana orang yang dirasakan orang pas emosinya ketika dia sakit, kemudian menandakan mamosi, apa itu mamosi ya? Ini wah. Ya, suara Ibu udah dengar lagi? Udah, Bu. Tadi putus-putus, Bu. Oh, Ibu ya? Ya. Oke, ini kayak kasus kemarin. Iya. Pit, sudah kedengaran lagi, Pit? Baru dengar, Bu. Sudah. Walah, ya udah sekali lagi nanti kita masalah ini. Sorry ya, Ibu di tempat yang kurang stabil. Nah, jadi mamosi ini, jadi Ibu ulang ya, ada yang menyembunyikan padahal dia secara emosi dia, secara fisiologis dia tidak, dia mampu menyembunyikannya. Kemudian mengurangi, mungkin tadinya dia terlalu marah, terlalu emosi berlebihan, tapi dia ketika ketemu orang dia bisa mengurangi, tidak terlalu kelihatan. Nah, akhirnya ada yang berpura-pura, kalau berpura-pura ini terbalik ya. Jadi orang yang memang sebenarnya tidak terasa begitu sakit, tetapi malah dia berpura-pura menjadi atau menampakkan gejala-gejala fisiologis supaya mungkin mendapat perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Nah itu ya. Jadi selanjutnya nih ini ada DAPDA, jangan lupa. Jadi reaksi emosional yang sering dipakai dalam kasanah eh, apa namanya ilmiah, yaitu yang diberikan oleh Kubler-Ross, yaitu
ada denial, anger, bargaining, depression atau acceptance ya. Jadi ini kan bagaimana orang bisa saja dari nomor 1, 2 langsung ke menerima, tetapi ada orang yang dari nomor 1 tidak naik-naik ke 2. Izin Bu, terputus lagi suaranya Bu. Kemudian ini mood rating segala macam butuhkan ilmunya, kita tahu bagaimana kita. Kemudian oke, Fitri masih dengar suara Ibu? Fitri masih dengar suara Ibu? Sudah Bu. Oke. Nanti kalau mati lagi, pas sudah dengar bilang ya, tadi mati lagi ya. Oke, selanjutnya strategi coping ya. Kita lanjut ke strategi coping session ketiga. Nah, apa itu sebenarnya coping? Nah, jadi coping itu bagaimana seseorang berupaya mengatasi masalah ya, atau menangani emosi yang umumnya negatif. Ada masalah, berarti ini berhubungan dengan penyakit ya, karena kita berbicara tentang pekerja sosial. Izin Bu, terputus. Orang berhadapan dengan upaya mengatasi hal. Aduh, Izin suara Bu. ibu nggak dengar lagi tadi ya? Iya. Biasa Ah, on off cam aja Bu biar stabil suaranya. iya. Coba ibu ganti dengan itu ya, apa hotspot ya. Nah, di sini ada itu Melica ya, Melica ikut. Ada Melica? Ikut Bun. Oh, oke. Nah, kenalan dulu ya di kelas ini Melica belum pernah ikut loh. Kenalan loh Melica biar ketemu di Jakarta mana tahu ada. Ya, ayo Melica, udah kenalan belum? Iya Bun, belum. Ayo, siapa Melica nih? Angkatan berapa? Yang lain ada yang udah kenal belum? Belum Bun. Nah, kenalan dulu lah Kak Melica. Santai. Iya, oke Bun. Selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, nama aku Melika Thalia Pelawi. Aku mahasiswa Kesos juga dari USU, Stambuk 20. Kebetulan saat ini lagi nyusun skripsi. Eh, Judulnya tentang penyesuaian psikososial pasien kanker payudara pasca terapi pengobatan dan pendampingannya. Jadi ikut kelas ini supaya dapat ilmu dan info-info lagi tentang yang bisa mendukung untuk menulis skripsi. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih, Ca. Oke, kita lanjut ya. Sorry ya, ini kayaknya nggak bersahabat ininya apa namanya tempatnya ini. Iya Bun. Nah, sudah dilihat lagi, Fit? Udah ada lagi? Sudah Bun. Ya,
Nah, ini tadi ya. Jadi coping itu Ica juga bisa mempelajarinya ya. Jadi dikatakan efektif apabila mampu mengatasi emosi negatif baik yang dirasakan saat ini atau untuk seterusnya. Ini aja ya nggak berhasil. Nah, ciri-ciri coping negatif dan jadi setiap orang mempunyai kemampuan mengatasi masalahnya, tetapi masalahnya adalah apa namanya hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa orang itu bisa copingnya negatif, bisa copingnya positif. Nah, gitu ya. Nah, jadi ciri-ciri coping negatif itu giving up atau give up gitu ya. Jadi menyerah, melarikan diri dari kenyataan, kehilangan semangat, perasaan tidak berdaya, sakit gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada agresif ya, perilaku yang ditujukan menyakiti orang lain baik verbal maupun non verbal. Nah, hal ini ada ya, jadi jangan kalian nganggap nggak ada. Ketika orang kena sakit, orang itu akan berubah agresif gitu. Agresif itu termasuk apa ya, menyalahkan orang gitu atau menyalahkan suaminya, menyalahkan apapun juga dan kadang-kadang verbalnya menjadi nggak bagus gitu. Jadi itu ada satu ya mungkin ibu belum bisa mendampinginya bahwa salah satu yang orang kemudian buat status yang aneh-aneh dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya blaming self ya, artinya diri sendiri bahkan. Jadi bahwa kenapa aku gini, kenapa aku gini, kenapa aku gini, kenapa aku gini, nah, jadi itu respon frustasi akibat rasa sakit kanker ya. Jadi kenapa ibu kasih contoh kanker? Karena kanker itu merupakan salah satu penyakit yang paling berbahaya. Jadi kalau belajarnya yang kurang-kurang ya untuk apa gitu. Jadi belajar yang lebih parah sehingga itu bisa juga untuk penyakit-penyakit lainnya ya. Atau denial itu bentuknya seperti menolak kenyataan bahwa aku enggak mungkin aku begini. Enggak lah aku sehat lah gitu. Aku biasa enggak makan ini, gorengan enggak makan, ini enggak makan gitu ya. Jadi coping negatif ini kita tidak perlukan gitu. Yang kita perlukan adalah coping positif. Nah, coping positif ini apa? Menghadapi masalah secara langsung, ya. Jadi kita mampu menyelesaikan masalah itu dengan pikiran positif, dengan persepsi positif dan dengan emosi yang positif. Nah, yang kedua adalah pertimbangan logis ya, sudah dibilang tadi ya, sudah dijelaskan. Kemudian mampu mengendalikan diri dalam mengatasi masalah. Apakah suara Ibu bisa didengar? Bisa, Bu. Oh, oke ya, jangan nanti Ibu ngomong ternyata nggak bisa didengar ya. Jadi kalau ada yang mau tanya langsung aja ditanya bisa. Nah, oleh sebab itu karena ada coping tadi bagaimana orang mengatasi masalah ya dengan menurunkan tingkat negatif, yaitu jadi artinya kalian juga bisa melakukan coping ya. Nah, seperti kemarin Nesya ya bertanya, kita udah sampai ini di tahap ini ya. Tolong ditanyakan lagi ketika pertanyaannya belum terjawab oleh Ibu ya. Jadi coping ini kemudian artinya dia punya strategi dong gitu ya. Jadi bagaimana apa namanya strategi mengatasi coping ya, mengatasi coping yang coping positif. Nah, secara garis besar itu ada dua ya, mengatasi. Pertama, problem focus coping, jadi coping yang berfokus pada masalah. Yang kedua, emotional focus coping, yaitu coping yang fokus pada emosi. Nah, ini bagian besar. Tetapi ada pakar atau ahli lain yang menyatakan ada 5, yaitu pertama coping yang berfokus pada masalah. Yang kedua, coping yang berfokus pada emosional. Yang ketiga, coping yang berfokus pada meaning, arti, persepsi.
Yang keempat, coping yang berfokus pada sosial. Yang kelima itu religious coping, coping yang berfokus pada religius. Nah, coba kita bedah satu persatu ya. Nah, ketika problem focus coping yaitu strategi coping. Kalau orang tuh nggak punya coping ini, kita sebagai pekerja sosial, kita sebagai pendamping, arahkan mereka, mencoba mereka agar mereka mampu mengcoping dirinya sendiri. Jadi bukan kita ya, kita mencoba memberikan arahan sehingga mereka nanti yang bisa mengcoping dirinya sendiri ya. Ingat ya bahwa pendekatan yang dipakai oleh pekerja sosial adalah pendekatan kekuatan ya. Nah, jadi kalau problem focus coping yaitu diarahkan pada mengurangi tuntutan dari situasi yang penuh tekanan. Oke, artinya coping yang muncul terfokus pada individu yang akan mengatasi masalahnya dengan mempelajari cara-cara keterampilan yang baru, dengan hal-hal yang baru. Ingat ya, ini kita cerita tentang pasien yang sudah terkena penyakit parah, kira-kira gitu ya. Anggaplah contohnya kita kanker ya. Jadi problem focus coping itu strategis that target cause of stress ya. Jadi contohnya apa? Jadi, nah orang yang problem, artinya misalnya contoh gini, oh sakit di ini ya, kok aku terasa sakit di kaki ya. Oke, oke, aku akan olahraga nih, aku akan cari dokter yang cocok, siapa ya dokter yang cocok untuk mengatasi sakit kakiku. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi atau hal-hal yang baru, misalnya contoh. Nah, kalau ini kayaknya Ibu Erni banget deh ya. Jadi gini, kalau kita ketemu dengan masalah, masalah itu bukan kita hindari, tetapi kita cari jalan keluarnya. Artinya apa? Oke, aku akan ikut ini nih. Aku akan kalau ibu nih contohnya, contoh yang paling dekat itu kalian bisa contohnya ibu ya. Ibu Erni akan mencari baca buku, baca ikut seminar, cari dokter yang ahli, kemudian baca hasil itunya, kemudian cari jurnal. Nah, itu masalahnya itu karena Ibu Erni. Ibu Erni juga di samping dosen, di samping pekerja sosial, dia juga ever. Nah, kalau orang-orang yang tidak seperti Ibu Erni, itulah yang kalian bantu. Kita bantu agar dihadapi masalahnya. Jadi kalau orang yang senang dengan itu, suara Ibu masih bisa dengar ya, Sultan? Dengar, Masih, Bu. Bu. Masih terekam dengan baik. Oke. Kalau orang yang senang dengan misalnya orang itu belajar tentang hal baru, makanya kita fokuskan dia untuk kita cari ilmunya. Ini begini. Oh, ini artinya begini, kita diskusi. Nah, itu namanya problem focus coping. Nah, beda dengan emotional focus coping, ya, lebih memfokuskan pada masalah emosi. Bentuk coping lebih melibatkan pikiran dan tindakan yang ditunjukkan untuk mengatasi perasaan yang menekan akibat kondisi sakit. Nah, ini lebih kepada apa ya? Strategi untuk menekan emosi-emosi negatif ya yang berhubungan dengan apa yang menjadi stresornya, apa yang bisa memunculkan apa stres itu ya. Nah, jadi salah satunya responding to a misfortune with humor, distancing, or accept. Bentuknya misalnya bentuk dengan humor gitu ya, atau misalnya ikut misalnya terapi karena itu berhubungan dengan emosi ya. Jadi beda-beda ya. Jadi ada orang yang lebih copingnya fokus kepada emosional. Jadi dengan bentuk pelan, kemudian kita ajak dia terapi,
kemudian ini karena dia tidak mau tahu dengan informasi misalnya, aku nggak mau tahu dengan informasi, aku takut membaca bla 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 bla. Oke, artinya tidak tidak fokus pada problem gitu ya. Biarlah kalian yang membantu, tetapi kita coba copingnya berfokus pada emosional. Nah, Ibu lanjutkan bahwa selanjutnya misalnya ada meaning focus coping ya. Jadi meaning itu cognitive strategies used to find meaning in or change the perspective on the stressful situation. Jadi strategi pemikir persepsi yang digunakan untuk mencari arti ya atau perubahan dari perspektif dalam situasi stres tertentu. Jadi gini, ketika orang meaning focus coping yang berfokus pada meaning itu biasanya kita mencoba untuk merubah persepsi. Jadi misalnya contoh yang paling sederhana gini, ibu itu contohnya ibu aja karena ibu nggak mau contoh orang lain ya. Kalau ibu itu dulu itu ngajar itu 25 tahun, ibu bolak-balik dari Bontang Samarinda. Bontang itu di Kalimantan Timur, kira-kira 3 jam perjalanan ibu naik mobil ngajar karena ibu memang ibu nganggap pengabdian ibu itu ngajar. Kalau ketemu dengan mahasiswa, ibu ngasih ilmu itu merasa happy banget gitu ya, stres pun hilang gitu ya. Jadi Bontang Samarinda itu kira-kira berapa ya? 3 jam perjalanan, 2,5 jam kalau ibu-ibu agak ngebut orangnya ya kan. Kalau pelan-pelan ini apa namanya ngantuk ya. Jadi antara Bontang Samarinda itu naik turun, kemudian ada istilah Bukit Tengkorak, Bukit Hantu, dan belok-belok, lobang-lobang dan kiri kanan hutan ya, karena memang di hutan Kalimantan ya. Nah, itu 25 tahun ibu ngajar. Nah, kalau ibu misalnya dapatkan sakit, kakinya kurang kuat untuk itu, jadi kalau meaning focus coping itu oke, aku dikasih Allah untuk istirahat. Nah, kira-kira begitu. Jadi bagaimana kita sebagai pendamping, sebagai pekerja sosial, bahwa kita mengatakan, oh enak Bu sekarang, Ibu Erni sekarang kan nggak kayak dulu ya. Dulu coba bayangkan Ibu Erni, itu capek banget ya pastinya ya. Bawa sendiri, nggak pakai sopir gitu, nggak ada kawan gitu, 2,5 jam pulang pergi 5 jam gitu ya. Ngajar, gajinya cuma 1-2 juta sekali pergi habis, kira-kira gitu. Coba sekarang Ibu dikasih Allah untuk apa istilahnya duduk manis ya ngajar di Medan misalnya gitu bahkan bisa melalui Zoom gitu coba bayangkan betapa indahnya kita diberikan hadiah misalnya itu kita mencoba mengajak klien kita yang tadinya negatif menjadi positif ya. Kalau negatif, kenapa aku nggak bisa pergi lagi, aku nggak bisa jalan-jalan, aku nggak bisa gitu, aku nggak gitu ya. Jadi coba kita rubah meaningnya itu. Nah, kemudian selanjutnya ada social focus coping, yaitu coping yang berfokus pada sosial. Nah, Bu, ini izin Bu. adalah oke, ya. Slide-nya nggak Ya, bergeser memang ya Bu? kenapa? Slide-nya nggak bergeser ya memang? Enggak, yang itu kan sudah Ibu bilang. Ini kalau strategi coping ada 2 bagian besar, cuman Ibu tambah tidak ada pada slide. Oke? Oh, oke Bu. Kalian bisa nulis saja. Karena yang biasanya itu 2 strategi coping ini. Tetapi yang Ibu tambahkan adalah beberapa coping lainnya dari pakar yang lain. Jadi social coping yaitu seeking support within a community to reduce stress. Artinya mencoba untuk mencari dukungan di dalam masyarakat, di dalam kelompok untuk menekan stres. Jadi kalian sebagai pekerja sosial bisa membantu coping pada pasien dengan mengajak atau membangun grup setting ya, grup self help ya,
grup bantuan individu atau diri sendiri gitu. Nah, itu social coping. Terakhir adalah religious coping ya. Di sini nggak ada di apa namanya di slide Ibu karena sebaiknya kalian itu kalau belajar itu nggak melulu dari PPT. Kalau ketemu hal yang baru langsung cari ilmunya, Tapi tolong jangan di Wikipedia ya. Wikipedia kita sendiri pun bisa masukkan. Nah, jadi kalau religius itu artinya kita mencoba memberikan mengatasi masalah dengan fokus kepada apa namanya agama. Nah, kalau keyakinan kita, jadi artinya kita bilang gini, oh dengan penyakit ini kita lebih banyak untuk fokus kepada misalnya kalau orang Islam ya, Ibu tahu ya, fokus kepada misalnya membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran sendiri memang apa namanya untuk apa namanya ketika kita membaca Al-Quran dengan itu bisa membawa pengaruh kepada diri kita. Nah, jadi tergantung kondisi pasien. Jadi keduanya positif dan dapat digunakan secara simultan atau bergantian atau bahkan bersama-sama. Yaitu kalau yang dua ya. Nah, jadi sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk coping positif tersebut? Nah, jadi ada sumber daya artinya apa yang mendukung agar coping menjadi positif ya. Jadi emosi harus positif. Kemudian penilaian yang proporsional terhadap situasi. Artinya jangan berat sebelah lah. Jangan terlalu ke kiri atau terlalu kanan, tetapi lebih proporsional terhadap situasi sehingga kita lebih logis ya, lebih logik menghadapi suatu masalah. Kemudian optimis. Kalau nggak ada optimis, kita nggak akan mungkin jalan. Kalau orang yang sakit, kemudian udah pasrah, nerima, ya. Kemudian ada entahlah yang penting, aku mati pun jadi sekarang apa itu nggak ada kondisi optimis, nggak bisa coping itu nggak positif ya. Kemudian keyakinan diri akan kemampuan mengelola diri dan situasi. Nah, ini jelas ya, artinya kita sebagai pekerja sosial mendampingi pasien. Mendampingi artinya kita yang superior, bukan kita yang menentukan, tetapi kita harapkan pasien sendiri apa namanya membantu dirinya sendiri supaya dia bisa keluar dari masalah ya. Nah, kemudian pengenalan yang baik terhadap diri sendiri meliputi kesadaran akan nilai yang menjadi panduan hidup serta kekuatan karakter individual yang dimiliki. Nah, di sini pekerja sosial mencoba mencari nilai-nilai apa yang diperoleh oleh orang tersebut, kemudian karakternya seperti apa, sehingga pengenalan itu nanti kita berikan kepada mereka sehingga mereka bisa mengenal diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa membentuk dan membuat strategi coping positif. Ya, kemudian kemampuan untuk menemukan makna yang lebih tinggi di balik situasi yang dihadapi. Nah, kita apa maknanya? Jadi kalau kita cerita tentang makna, gitu, oh aku ditinggal pacar, nah, gitu ya. Itu contoh ya. Misalnya, oh iya maknanya. Coba Kak Ibu ya, ini contohnya Ibu lagi, ngapain Ibu kasih ke orang ya. Oh iya, untung sama suami Ibu yang sekarang. Coba kalau yang dulu. Kira mengambil makna, mengambil positifnya dari sesuatu hal menyakiti kita. Ya, jadi kita mengambil hal-hal yang positif dari di balik negatif tersebut. Nah, jadi makanya ada yang mengatakan managing your emotions, ya, artinya coba manage, coba atur, coba rencanakan emosi kamu. Jangan emosi yang mempengaruhi kita, tetapi kita yang memegang emosi kita itu. Karena emosi itu bisa apa ya? Bisa kadangkala mempengaruhi kita ya, karena banyak setan ya dalam tubuh itu akhirnya kita jadi nggak bagus ya. Emosi berhasil dikelola apabila ya mampu menghibur diri sendiri kita mengalami kesedihan. Dapat melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan pulih kembali dari perasaan itu dengan cepat. Kemudian mampu mengontrol diri, jujur dengan diri sendiri, bertanggung jawab, dan terbuka dalam menghadapi perubahan. Nah, banyak emosi berhasil dikelola dengan cara apa, tetapi yang seperti ini berpengaruh terhadap mereka pasien-pasien yang sakit ya.
bisa menghibur diri sendiri bagi pasien ya. Artinya ini sebagai pekerja sosial, bagaimana kalian bisa menangani klien atau misalnya keluarga atau orang tua yang menghadapi penyakit itu agar dia bisa menghibur diri sendiri dan kita bantu sebagai pendampingnya. Jadi betul yang Ibu bilang tadi, let me manage my emotions and not let my emotions manage me. Artinya apa? Jangan emosi yang mengatur kita, tapi coba kita yang mengatur emosi kita. Jadi kalau orang marah sama kita, yang ngapain kita marah? Berarti apa bedanya kita sama dia, gitu ya? Orang menipu kita, ya sudah, ngapain kita nipu orang? Kembali kita nipu dia, gitu. Karena biarlah dia menjadi penipu dan kita bukan menjadi statusnya penipu. Jangan mau sama. Kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi kemudian ada mekanisme coping, ya. Mekanisme coping itu artinya coping mechanism, artinya ada mekanisme bagaimana coping, ya. Jadi kita salah satunya relaksasi, salah satunya ya, yang paling sederhana itu relaksasi dilakukan secara sederhana atau secara biasa, namun menghasilkan pengaruh menenangkan yang sangat nyata. Jadi dilakukan dengan cara menegangkan sekelompok otot tertentu, kemudian melepaskan ketegangan tersebut. Ini ya, hati-hati ya, karena ini kita bukan cerita tentang pekerja sosial biasa, tapi kita cerita tentang pekerja sosial medis. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang sakit tentunya, baik kesehatan mental, ataupun lansia, ataupun narkoba, ataupun sakit misalnya paru, kanker, jantung, dan sebagainya. Artinya otot, kemudian pikiran dan emosi semua berkesinambungan ya, berkecamuk dalam tubuh dan itu memang harus kita tangani. Makanya kenapa salah satu ya mekanisme coping itu yang Ibu berikan di sini adalah relaksasi. Jadi karena relaksasi biasanya emosi seseorang akan turun pada level yang bagus. Ya. Nah, salah satunya bentuk relaksasi misalnya pernafasan diafragmatik. Yang kedua relaksasi diafragmatik. Oke, ada yang bisa menjelaskan pernapasan diafragmatik apa itu dan kemudian bagaimana caranya? Silakan, ayo kita bermain relaksasi. Silakan. Ada yang tahu? Sepertinya Bu, kalau diafragma melalui ini ya, pernapasan perut gitu ya Bu. Bagaimana caranya? Fokus, gimana cara jelasinnya? Fokusnya di perut gitu. Diafragma itu sebentar. diafragma apa? Hah? Diafragma apa? Yang tahan napas itu kan, Bun? Diafragma apa diafragma? Oh, Pernapasan perut, Bun. Ayo, enggak, yang Bunda tanya rusuk bun. Bagian atas di tulang rusuk sudah Bun. dibaca. Ya, diafragma itu otot besar yang berada di bawah dada, dasarnya dada. Jadi dasarnya dada ya. Coba sekarang kita relaksasi. Yo. Jadi kalau duduk tegak, duduknya tegak. Ayo, sekalian kita belajar. Jadi ya. Coba sekarang kalau kita belajar diafragma, coba pegang bagian atas, dada bagian bawah. Ya, dada bagian bawah. Dada mana, kemudian bagian bawah. Nah, di bawah laki-laki perempuan sama aja ya. Jadi di bawah payudara. Nah, sini. Nah, itu diafragma. Artinya kalau kita cerita diafragma, artinya kita cerita tentang pernapasan perut. Betul tadi. Karena selama ini kita menggunakan pernapasan apa, Pit? Selama ini kita menggunakan pernapasan dada. Dada. Ya, jadi ketika kita bernapas, yang bergerak apa? Dada. Ya kan? Nah, sekarang yang sehat itu untuk relaksasi dan yang memang sehat, makanya penyanyi-penyanyi itu dia tidak pernah pakai pernapasan dada, jadi pakai pernapasan perut. Nah, itu relaksasi. Nah, gimana caranya pernapasan perut? Ayo. Pernapasan perut. Biasa itu pernapasan perut.
Nah, kalau kalian contohnya itu payung, buka payung berkembang. Jadi buka payung berkembang. Jadi, pakai mulut, buang nafas pakai apa? Tarik Pakai nafas mulut. pakai apa? Hah? Tarik nafas pakai hidung, buangnya pakai mulut. Apa? Tarik nafas pakai? Coba dulu, lihat dulu. Mana yang benar? Ayo, coba. Hah? Senam perut, tarik nafas pakai hidung apa pakai mulut? Hidung, Bu, hidung. Oke, ya. Jadi ketika tarik nafas pakai hidung, perutnya tarik apa gembung? Tarik, Kembung. Bu. Gembung. Tarik, Bu. Gembung. Yang mana yang betul? Tarik, Bu. Gembung. Tarik. Oh, Gembung. tapi Gembung. Gembung, Bu, gembung. Oh, ketarik, tapi Bun. perut saya Gembung, gembung. Bu. Ini ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Ibu bela perempuan. Ibu bela perempuan. Kalau Siap. ketika kita tarik nafas, perut kita gembung. Ketika kita buang nafas, perut kita tertarik. Coba dulu, biar kami lihat dulu di sini. Nah, buka videonya. Jadi ketika tarik nafas, perutnya digembungkan. Jadi dadanya itu diem. Nah, itu relaksasi diafragma. Jadi tarik nafas, perut gendut, perut digendutkan, kemudian buang nafas, perutnya dikecilkan. Tuh. Nah, kalau orang pasien apapun juga, terutama paliatif, kita mengajak mereka untuk minimal 5 menit sehari. Itu relaksasi itu membuat pasien itu lebih tenang secara emosi, secara fisik ya. Nah, itu lebih tenang. Jadi coba kita boleh buka mata, Bu, boleh tutup mata, monggo silahkan. Nah, nanti kalau di Medan kita praktek ya di rumah Ibu Erni. Jadi ketika kita tarik nafas ya perut itu digembungkan, kemudian baru pas hembuskan nafas, perut kepada dada karena berbeda, jadi dia lebih sehat ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mana tadi ya? Yang kedua tadi adalah relaksasi progresif. Artinya kalau relaksasi progresif ini kita bercerita tentang otot-otot atau kaki-kaki yang memang berpengaruh karena penyakit. Jadi relaksasi itu seberapa mampu ketika kita misalnya duduk, coba bayangkan kalian duduk tadi ya, berdiri tegak, nggak boleh bungkuk, kemudian tadi nafasnya pakai pernafasan diafragma, kemudian satu kaki dinaikkan semampunya, kaki naik, kemudian didorong ke depan, gitu semampunya tergantung penyakit parah atau tidak. Ditahan sebentar, kembali, kemudian turun. Dengan nafas yang bagus, kembali lagi sebelah kiri. Nah, itu contoh ya. Untuk selanjutnya kalian bisa lihat banyak teknik-teknik yang dilihat. Nah, bentuk relaksasi ini diperlukan bagi mereka yang mereka yang mendapatkan penyakit ya terutama ya. Jadi ini kita tadi sudah ya relaksasi otot progresif, nafas diafragma. Nanti ujiannya Ibu suruh ini aja deh. Ya. Kemudian baru ini pertanyaan lanjutannya. Jadi tadi apa yang maksud dengan coping? Sebutkan 2 ciri coping negatif. Apa yang dimaksud dengan relaksasi otot progresif? Apakah pengaruh relaksasi untuk tubuh? Nah, itu kalian harus tahu ya. Di setiap PPT, di PPT ini ada pertanyaannya dan kalian bisa menjawab dulu sebelum ujian. Kira-kira seperti itu ya.
Eh, ada yang mau bertanya di sini sebelum dilanjutkan? Pas sepertinya. Pas. Oke. Saya Bu, Oh, oke. Siapa Rido? Iya, silakan. ya Bu. Jadi kan Bu, misalnya ada salah satu orang dengan penyakit kanker gitu, Bu. Di satu sisi dia juga ada gangguan mental. Saya baca uh, di Google barusan kan Bu, ada namanya BPD gitu Bu. Apa sih namanya tadi? Pokoknya dia gangguannya, dia tidak bisa mengendalikan emosinya gitu Bu. Apakah orang yang dengan gangguan-gangguan mental seperti itu bisa dengan coping strategi yang Ibu jelaskan gitu nggak Bu? Iya, jadi coping strategi ini sebenarnya bisa untuk siapa aja. Tapi yang berhubungan dengan pekerja sosial medis ya. Tetapi dengan melihat status, stadium, dan sebagainya. Apakah dia bisa? Nah, agak berbeda kalau kita cerita tentang kesehatan mental, Rido. Kalau kesehatan mental ini kan berhubungan dengan mentalnya. Mental itu berpengaruh dengan kognitifnya. Artinya ketika kognitifnya terkena, bisa nggak berkomunikasi dengan kita? Kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia, otomatis kita perlu bantuan lembaga atau masih setengah atau masih bisa dikatakan bagus, lah kita bantu dia dengan kondisi yang lain. Kira-kira seperti itu, Rido. Ya, jadi kalau kesehatan mental itu agak berbeda, tapi copingnya sama. Jadi copingnya sama, artinya copingnya itu kita melihat apakah orang ini dengan stadium kesehatan mental itu kan kita ngeliat juga kognitifnya, apakah dia mampu berkomunikasi, apakah dia sudah pada tahap tinggi. Kalau kita tahap tinggi, apalagi skizofrenia itu artinya dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan komunikasi aja enggak. Kalau di Islam itu malah dia enggak dosa lagi, enggak berdosa lagi kira-kira kayak gitu ya. Nah, mungkin kita butuh lembaga untuk mengatasi masalah dia gitu ya. Nah, jadi coping itu tetap dilakukan. Jadi oleh pekerja sosial, oleh perawat dan sebagainya. Nanti Ibu lanjutin ya, siapa aja yang perlu dan siapa yang memberikan coping itu gitu ya. Nah, nanti di konsultan ya kita di PPT selanjutnya. Oke, kira-kira gitu Rido ya. Jadi bisa untuk yang lain, tapi kita lihat tingkat kognitif dia sampai seberapa jauh dia bisa komunikasi dan mendapatkan transfer ilmu dari kita sebagai pekerja sosial. Kira-kira gitu, Rido? Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah sensitivitas kultural. Nah, kenapa? Makanya kalau Ibu selalu mengatakan pekerja sosial ini keren loh, tapi apa namanya di Indonesia belum begitu terkenal. Kalau Ibu sih mengenalkan diri sendiri aja biar lebih terkenal. Ngapain nunggu-nunggu orang kenal, gitu kan? Karena apa? Di luar negeri itu penting banget. Karena apa? Termasuk sensitivitas kultural itu tidak akan dipahami oleh seorang dokter, seorang walaupun sekarang dokter itu cari-cari apa ya, cari-cari job baru. Salah satunya dokter keluarga. Jadi kemarin di grup Ibu juga pendampingan kanker juga dia bilang, oh ini dia belajar dari kami, kemudian dia buat lahan sendiri gitu ya. Ada dokter keluarga namanya ya. Jadi budaya. Kenapa budaya ini perlu? Karena orang berpengaruh di masing-masing kehidupannya sendiri. Budaya ya kita perhatikan misalnya orang Batak berbeda dengan orang Jawa, berbeda dengan orang Aceh. Bagaimana orang tua, bagaimana anak terhadap orang tua, terhadap sekelilingnya itu berbeda. Sehingga budaya ini perlu kita pelajari. Nah, kenapa? Untuk bagaimana kita sebagai pendamping, kita sebagai pekerja sosial, sangat harus kudu wajib memperhatikan
tingkah perilaku budaya setempat, ya. Makanya kalian diberikan ilmu pengetahuan tentang sosiologi dan teori sosiologi untuk KESOS. Karena apa? Budaya juga dipelajari. Jadi budaya mempengaruhi cara kita berpikir dan bagaimana berinteraksi dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, contohnya ini berhubungan dengan pasien, jadi orang tidak mau berobat. Karena apa? Budayanya menganggap bahwa supaya dia nggak ketahuan orang, jadi dia tidak berobat. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pekerja sosial itu harus paham pendekatan kita itu pendekatan budaya. Yang kita kasih tahu adalah bahwa penyakit ini bukan aib, Bu. Penyakit ini memang begini, datangnya dari dalam tubuh, tidak ada pengaruh dengan begini. Nah, oke, pasien itu kadang-kadang bisa nerima. Tetangganya nggak nerima dong, tetangganya mengatakan macam-macam, keluarganya, aduh kasihan ya Ibu. Makanya budaya menjadi hal penting bagi pekerja sosial untuk menambah ilmu menghadapi pasien. Karakteristik budaya, karena apa? Budaya tersebut dipelajari sejak lahir melalui sosialisasi kelompok. Oleh sebab itu, makanya Ibu menganggap bahwa preventif pencegahan itu layak diberikan kepada orang-orang yang masih muda, misalnya anak-anak SMA. Kenapa? Karena kalau sudah ikut budaya orang tuanya, udah kacau. Karena coping strategisnya pun negatif. Ya, jadi ini berhubungan dengan coping strategi. Diadaptasikan ke dalam faktor lingkungan sekitar. Dinamis dan selalu berubah, terbagi tertentu. Nah, ini ya. Jadi cara mengembangkan sensitivitas kultural, kenali bahwa keragaman kultural itu ada. Artinya begini loh, ketika kita pendekatan, kita misalnya orang Padang nih, kayak Bang Fatur tuh gitu ya. Nah, keluarkan itu Padang kita itu, walaupun cara berbicara kita Padang ya, tapi keluarkan Padang dan kita mencoba pendekatan terhadap orang yang kita hadapi. Oh, dia orang Batak misalnya, atau orang Jawa misalnya, atau orang Kalimantan, Dayak misalnya. Nah, kita mencoba mempelajari kultural tersebut. Identifikasi dan periksa kepercayaan kultur Anda sendiri, kemudian tunjukkan rasa penghargaan Anda kepada orang lain, hormati yang tidak lazim, artinya begini loh, dia bilang begini, Bu, saya tidak mau ke dokter, karena kalau ke dokter bla 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 bla. Saya mau ke dukun, karena dukun bla 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 bla. Nah, kita sebagai pendamping nggak bisa mengatakan bahwa, oh Bapak salah, dukun ini begini. Nggak boleh. Karena apa? Untuk sementara keyakinan yang dia pegang itu. Terus nggak bisa kita ke dukun, langsung dilemparnya pakai parang yang ada di dekat. Bisa jadi diusirnya. Ya. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan pelan-pelan, bijaksana, sesuai dengan kearifan lokal pasien. Nah, kemarin Ibu barusan dapat pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi dan Ibu ngambil SKKNI-nya itu tentang caregiver lansia. Jadi di situ salah satunya adalah bagaimana mengidentifikasi lawan bicara atau lansia yang berkaitan dengan kearifan lokalnya gitu. Jadi itu yang di atas sekali. Nah, nanti kapan-kapan bisa mudah-mudahan dapat ilmunya ya. Nah, kemudian kenali cara-cara pengobatan tradisional. Kemudian jangan berharap semua anggota budaya tertentu bersikap sama dengan cara yang Anda miliki, seperti yang tadi Ibu bilang ya. Kemudian hargai juga bahwa nilai-nilai kultural setiap orang telah mengakar dan karenanya sulit untuk diubah. Jadi kayak sekarang disertasi Ibu tentang konstruksi sosial, ya ini Ibu mempelajari bahwa setiap orang mempunyai pendapat masing-masing. Kita melakukan strategi yang berbeda untuk mengatasi pencegahan sebuah penyakit. Nah, seperti itu. Jadi, ini contohnya bisa kita ambil, kita kenali pasien dulu dan keluarganya. Artinya,
ketika kalau kita berbicara pekerja sosial dan klien, kita tidak bisa semata-mata memberikan intervensi dengan level mikro, tapi intervensi mikro, meso sekaligus. Makanya kalau Ibu ambil dari definisinya Gray yang mengatakan bahwa level mikro yaitu individu tetapi juga keluarga. Jadi kenali pasien dan keluarganya. Kemudian dengarkan secara aktif dan amati isyarat-isyarat verbal dan non-verbal untuk membantu menempatkan perbedaan multikultural ke dalam konteks yang tepat. Jangan banyak bicara. Kalau Ibu ngasih kalian ilmu, Ibu harus banyak bicara. Karena kalau Ibu diam, kalian juga nggak nanya. Tapi kalau pendampingan, kita tidak banyak bicara. Ya Bu, gini. Oh iya Bu. Oh gini Bu ya. Oh ya. Oh iya, itu bagus Bu, gini gitu kan. Oh iya, oh saya dengar Bu. Waduh, hebat ya. Nah, seperti itu ya. Tapi ketika dia tanya, baru kita jawab. Atau kalau kita menyatakan mau kita memberikan, misalnya kita memberikan masukan kepada orang tersebut, kita bilang, Ibu boleh atau Ibu setuju kalau saya memberikan masukan sedikit. Nah, kita minta dulu pendapat dia tentang apa yang harus kita berikan. Nah, jadi inilah teknik-teknik etika pekerja sosial dalam bekerja sosial medis ya. Jadi toleransi itu harus dibesarkan. Penerimaan terhadap penghargaan pasien secara kultural itu harus kita terima dulu. Baru kita catat, rekam, kemudian baru kita bisa mengenali dan apa yang harus kita lakukan terhadap pasien tersebut. Nah, selanjutnya akui bahwa Anda tidak mengetahui segalanya dan ajukan pertanyaan dari ciri yang berbeda dari kultur pasien. Artinya begini, kalau kalian bukan dari kultur yang sama, ya kalian bilang bahwa, oh ya maaf Bu, saya kurang ngerti. Jadi gimana tadi Bu, ini gini. Oh ya betul, ini begini ya. Nah, jadi pertanyaan dari ciri yang berbeda. Untuk menyatukan persepsi. Kalian nggak paham misalnya, apa Sanro? Ya, kalau cerita kok Sanro ya. Oh ternyata Sanro itu artinya dukun. Bahasa Kutai Dayak. Misalnya kayak gitu ya. Oh, oke, berarti kita udah catat nih ya gitu kan. Jadi udah tuh kita bilang, aduh kalau menurut Ibu Sanro itu apa sama dengan herbal? Nah, untuk meyakinkan kita apakah yang dimaksudnya itu sama atau enggak. Oh enggak Bu, Sandro itu orang yang gitu. Oh berarti kita bilang, oh berarti Sandro ini sama dengan ya. Jadi kita harus tahu nih kulturnya. Jadi jangan menandai budaya, norma dan kebiasaan-kebiasaan berbeda sebagai suatu yang baik atau buruk. Nah, kita tidak boleh menilai itu baik dan buruk karena bisa saja itu sugesti yang merupakan sumber daya bagi pasien untuk membuat dia sehat ya. Jadi jangan sampai kita mengintervensi sebagai pendamping. Betul-betul sebagai pendamping ya. Jadi baik dan buruk berhubungan dengan penyakit, oke nanti kita lakukan. Tetapi norma, nilai yang dipegang sama dia itu agak lama untuk merubahnya. Jadi nggak boleh kita langsung menyalahkan dia. Menjadi pendengar yang baik, oh udah nggak bisa jadi pendamping, dah langsung out lah. Nah, kira-kira gitu. Nah, oleh sebab itu sebelumnya sudah Ibu kasih tentang gaya komunikasi beberapa budaya. Nah, termasuk beberapa dari kalian juga mendapatkan ilmunya tentang bagaimana mengidentifikasi lawan bicara melalui konsep DIS. Makanya kenapa kita perlu? Karena gaya komunikasi beberapa budaya itu kita penting agar kita menjadi mimikri. Kalau kita berbicara dengan Fatur, tentu berbeda dengan bicara dengan Ridho atau bicara dengan Sultan misalnya atau berbicara dengan Fitri, nggak bisa disamakan atau mencoba untuk supaya seperti kita gitu. Kita maunya A, kita ngotot sama orang lain maunya A, ya sudah nggak bisa. Makanya salah satu contoh menjadi pekerja sosial medis yang baik adalah coba berkomunikasi dengan teman-teman semua ya, dengan teman-teman yang berbeda. Bisa nggak ya kira-kira gitu. Nah, jadi bentuk verbalnya gaya bicara langsung, to the point, atau misalnya seperti orang kita Sumatera, orang Padang, orang Batak, orang
bicara lebih langsung dibandingkan misalnya orang kita Jawa, kecuali Jawa Pujakusuma ya yang sudah di Sumatera ya, berarti agak beda. Dengan orang yang berbeda kultur, termasuk budaya atau atau namanya bangsa lain, itu berbeda antara misalnya orang Jepang dengan orang Eropa, dengan orang Arab gitu ya. Kalau di Arab sendawa itu memang suatu kehormatan bagi orang yang memberikan makanan, jadi kita sendawa, gitu ya. Tapi di Eropa, di Jepang itu dianggap orang yang tidak sopan. Jadi kita pelajari budaya masing-masing, kultur ya. Jadi dalam beberapa kultur diam dapat mengindikasikan penghormatan atau pengakuan bahwa pembicara didengarkan. Jadi beda-beda. Perlu memahami gaya bicara pasien. Jadi itu tadi verbal, nah ini non-verbal. Jadi tolong perhatikan kontak mata, kemudian gerak tubuh, ekspresi wajah dan mata yang banyak digunakan dalam komunikasi. Jangan kalian menilai bahwa orang diam, mukanya cemberut, itu orang yang sombong, orang yang pemarah. Enggak. Orang yang di keluarganya memang banyak yang diberikan beban. Beda dengan saudaranya. Orang yang ada dua kakak beradik, yang satu kayaknya diam, yang satu ceria aja. Ternyata yang ceria itu memang dia nggak pernah memperhatikan saudara lainnya. Jadi memang tidak sosial, saudara lainnya sakit dia nggak datang, ibunya sakit dia nggak datang. Oh memang tapi ceria, kelihatan awet muda gitu. Jadi jangan kita berburuk sangka terhadap orang lain ya. Kemudian jarak zona pribadi yang dianggap nyaman ketika berkomunikasi juga bervariasi. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh terlalu dekat, tapi tidak boleh terlalu jauh. Apakah kita zona pribadinya terganggu atau enggak? Nah, itu dipelajari. Kemudian adanya kultur bahwa sentuhan sebagai serangan terhadap kebebasan pribadi. Nah, hati-hati dengan sentuhan, karena tidak semua orang suka. Tetapi banyak orang yang suka disentuh. Ini maaf, bukan jangan lawan jenis ya. Dengan yang sesama jenis, apalagi sakit. Jadi kita sentuh kakinya, misalnya nenek-nenek paliatif gitu ya, kita perlu mempelajari. Oke, jadi sensitivitas kultural, ada pertanyaan. Sebutkan salah satu bentuk budaya. Nah, jadi contohnya dan bagaimana cara mengembangkan rasa toleransi pada pasien kanker. Jadi kalian jawab sendiri, tolong mudah-mudahan nggak salah. Nah, jadi ini kita ke kasus ya. Digambarkan ibu sebagai anak yang pendiam. Digambarkan ibu sebagai anak yang pendiam. Jadi ada ibu, ada anaknya. Jadi kasusnya satu, rekornya nona, berarti belum kawin, umurnya 21 tahun. Oke, nanti kemudian, mahasiswi, berarti dia kuliah. Anak kedua dari 3 bersaudara, agamanya Islam, sukunya Sunda, dan dia baru operasi kemo, tambah kemo, plus ya, plus jadi yang lain. Nah, digambarkan ibunya dia sebagai anak yang pendiam, sopan, tidak pernah meminta macam-macam kepada orang tua. Kooperatif, tidak pernah menolak pertemuan, selalu berusaha berkomunikasi, berarti dia mau berkomunikasi ya. Bercerita tentang kekhawatiran terhadap penyakit, kekhawatiran terhadap ibu yang merupakan caregiver utama, jadi dia ya dia seolah-olah dia dengan penyakit dia artinya akan mengganggu, akan mengatakan ya, tapi nggak apa-apa lah katanya sambil tertawa. Nah, pertanyaannya, ya tolong jawab. Silakan jawab. Siapa yang mau jawab ya? Emosi apa yang menurut Anda dirasakan oleh Nona M? Negatif apa positif? Dan yang kedua, bagaimana cara Nona M mengekspresikan emosinya? Mamosi, apakah masking, apa moderation, atau simulation? Kemudian ketiga, apa coping yang digunakan? Apakah coping focus problem atau coping focus emosional? Ayo, silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Menurut Fitri Bun, kalau ini menurut Fitri ya Bun, coping dia itu positif karena dia itu orangnya kayak nggak melakukan penolakan, terus dia menerima gitu apa yang telah dia alami. Untuk mamosinya mungkin dia ini Bun, menyembunyikan kali ya, karena dia kan Apa pendiam ma, apa mo, apa sih? Oh, masking, menyembunyikan. Ya, ya.
Kemudian Karena dia kan anaknya tadi pendiam. Terus dia di akhir itu ya nggak apa-apa lah sambil ketawa-ketawa. Kita nggak tahu itu dia tuh gimana yang dialami dia. Terus bisa juga sih Bun dia kayak berpura-pura atau simulation gitu. Dia berpura-pura kalau dia tuh nggak kenapa-napa gitu ya menurut Fitri Bun. Terus enggak, simulation beda. Simulation malah kenapa-kenapa, padahal dia tidak kenapa-kenapa. oh iya, berarti miskin Bu. Terima kasih. Oke. Coping yang digunakan apa, Fit? Oh, bentar. Yang digunakannya emosional, Bu. Emosional fokus. Oh, oke. Jadi karena kalau problem itu dia masalahnya di ininya, di apakannya ya. Dia lebih kepada emosional. Dia bisa lebih kayaknya lebih rileks ya nerimanya ya. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Ada yang lain selain Fitri? Ada pendapat yang lain? Nggak ada ya. Ini kayaknya Ibu dan Fitri aja di Zoom ini ya. Nggak ada yang lain. Oke, kasus yang kedua. Bisa baca? Coba silakan yang lain. Tolong baca. Izin baca, Bu. Ayo dong. Nyonya E berumur 50 tahun, beragama Islam, dan bersuku Jawa, dan menikah, dan memiliki satu anak gitu, Bu. Awalnya Nyonya E menolak tindakan apa nih? Operasi. Kemudian bersedia beberapa waktu menjelang tindakan mengkonsumsi racikan herbal tradisional yang menurut dokter berpotensi menyebabkan pengenceran darah. Tindakan ditunda, Bu. Oke. Nah, gimana? Menurut Anda? Berada pada tahap apakah Nyonya E berdasarkan tahap reaksi emosional? Dabda. Mas hafal? Fatur? Dabda? Dabda apa? Siapa coba yang lain? Menyangkal, marah, tawar-menawar, depresi, dan menerima. Dia apanya Bun? Denial, anger, validation, dan acceptance. Anger, bergening, kemudian D-nya depresi dan acceptance. Nah, masuk yang mana ini? Hah? Masuk yang mana? Bentar Bun. Dia menolak. Yang lain dong, yang lain ada di Zoom nggak ini? Denial sama acceptance, Bu. Hah? Dia awalnya denial, terus dia masuk ke tahap penerimaan. Oh, enggak. Acceptance. Penerimaan belum. Kalau menurut saya yang tawar-menawar itu bergini. Iya. Dia nggak menerima, ada tindakan ditunda. Menyangkal ya Bun. Iya. Kalau saya bergini. Ya, jadi masuk kepada kayaknya tadi Ridho yang ngomong ya, bergen ya. Artinya tawar-menawar dulu gitu. Kalau dia awalnya menolak awalnya, kemudian kan bersedia karena berarti dia sudah operasi nih gitu kan. Kemudian beberapa waktu menjelang tindakan, oke. Oh, berarti kemudian bersedia beberapa waktu menjelang tindakan mengkonsumsi racikan herbal yang menurut dokter malah nggak bagus. Oh, berarti dia belum operasi. Belum operasi. Berarti denial atau masuk kepada mana ini? Yang pasti nggak acceptance ya, nggak depresi dia. Masih pada tahap apa? Menyangkal ya Bun. Karena udah dia menolak, terus bersedia. Tapi dia mau minum herbal. Habis itu malah tindakan ditunda Bun. Ya, jadi dia masih denial ya. Oke ya. Oke. Nah, jadi ini lanjutnya bisa peer support volunteer lakukan, artinya ada support ya sesama peer ya, sesama volunteer ya, memberi dukungan emosional
ungkapan empati, kemudian PSV itu peer support verbal menjadi sahabat terdekat. Artinya sesama mereka diperlukan juga, ya. Jadi di mana penderita kanker payudara dapat berbicara, didengarkan perasaannya, keprihatinannya. Jadi kenapa grup sesama penderita diperlukan? Jadi di dalam pekerjaan sosial membentuk itu yang isinya adalah orang-orang yang sama, misalnya penderita kanker, udah itu sesama apa namanya narkoba, sesama penyandu apa, sesama obesitas, itu diperlukan karena sesama penderita itu sangat apa ya, beda cara apa, menerima curhatan dan sebagainya, itu beda daripada orang yang biasa. Jadi PSV itu mendorong penderita kanker terlibat dalam aktivitas sosial maupun spiritual yang memadai dan produktif, ya. Nah, terima kasih. Ini kita lanjutkan sedikit. Ini jam berapa ini? Jam berapa jam? Jam 9, Bu. Jam 9 ya. Oke, lanjut ya, supaya kita harapkan nanti minggu depan kita ada apa namanya, kuliah umum ya. Nanti Ibu panggil salah satu yang menurut Ibu yang pakar di bidang terapis di Jakarta, ya. Nah, terakhir Ibu berikan teknik konseling pada pasien kanker payudara. Nah, ini khusus. Kemudian ini kanker payudara. Nah, kenapa kanker payudara? Jadi kalian yang laki-laki jangan nganggap gitu ya, enggak. Karena pendamping pasien kanker yang 99% adalah perempuan dan 1%-nya laki-laki, pendamping kanker yang 99% itu adalah suami, ya, dan anak laki-laki. Karena anak laki-laki itu adalah anaknya ibu. Jadi kalau ibu kita kena, kita laki-laki lah yang membantu dia, pendamping dia. Kemudian kalian juga pekerja sosial. Nah, kalau istri kena, itu sekarang di luar sana yang ibu dapatkan adalah sama sekali tidak membantu dan tidak mendukung. Oleh sebab itu, teknik konseling itu bagaimana coping strategi, coping mechanism diperlukan oleh laki-laki untuk membantu mereka yang terkena apa namanya, kanker. Nah, ini kasusnya Ibu ambil itu kanker payudara, ya. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang penting ya kalau menurut Ibu sih, ya. Mbak Ica, ya. Jadi kalau pekerja sosial medis dia mendapatkan sistem kesehatan. Nah, pertama isu utama pasien kanker. Oke, kita pelajari sini. Kalian tanya ya kalau nggak tahu, karena kalau atau cari sendirilah ilmunya. Cancer continuum itu artinya apa ya? Rangkaian perjalanan kanker, ya. Jadi perjalanan kanker itu panjang. Jadi makanya kalau Ibu bilang janganlah terkena kanker. Jadi kalau di kelas 11 sudah masing-masing udah bilang ada 3 bapak yang kena kanker dan sebagainya. Coba kalian juga ada saudara atau orang tua yang kena kanker. Jadi pelajari ya. Jadi cancer continuum itu rangkaiannya panjang. Jadi dari awal ini kita kalau sudah terkena kanker ya, kalian bisa tanya ya, stop Ibu dan tanya langsung. Prevention, early detection, diagnosis, treatment, survivorship, and of life care. Jadi dari sini aja udah panjang dan ini memerlukan pendampingan dari awal sampai akhir. Nah, jadi prevention maksudnya apa? Oh, ada pencegahan. Pencegahan maksudnya ini supaya cerita kita udah kena kanker nih, ya. Jadi orang yang sudah kena kanker, tapi prevention ini pencegahan untuk tidak kembali atau metas. Metas itu artinya apa namanya, menyebar ke tempat lain atau ke organ-organ yang berbahaya, ya. Jadi metas bisa metas dekat dan metas jauh. Nah, kalau prevention itu salah satunya adalah mengontrol misalnya rokok atau diet karena nggak boleh kegemukan atau kekurusan, ya. Jadi atau physical activity. Jadi misalnya
perlu olahraga. Jadi kita sebagai pendamping itu mengingatkan nih, orang ini tidak boleh kudu tidak olahraga gitu, karena dia hormonnya itu menjadi sehat, tidak berbentuk tidak mengarah ke negatif. Kemudian sun exposure gitu ya. Jadi kita harus mendapatkan itu matahari yang banyak, karena matahari punya vitamin D yang dibutuhkan bagi pasien kanker. Jadi itu yang kalian perlukan ya sebagai pendamping. Apa yang diperlukan kira-kira ya? Virus exposure, mendapatkan virus ya yang lain. Nah, alkohol, bagaimana kita jangan menggunakan alkohol itu berapa banyak, karena ini juga untuk orang bule ya, bukan untuk kita aja yang terbiasa untuk menggunakan alkohol setiap saat. Kemudian baru chemo prevention. Chemo prevention ini kemo tetapi bentuknya untuk mencegah supaya tidak metas. Jadi misalnya kalau kanker payudara ada tamoxifen untuk menekan hormon estrogen. Kalau misalnya kanker prostat itu ada Dustaride ya, Dustaride namanya beda-beda ya. Jadi kemonya beda. Nah, kemudian early detection ini deteksi lebih dini. Jadi perlu screening kanker itu kapan gitu ya. Kalau dia sudah kena itu ada perlu 6 bulan atau setahun sekali. Kalau stadium sekian, stadium sekian. Nah, jadi kita harus aware terhadap tanda-tanda kanker dan simptom gejala-gejalanya. Nah, kemudian yang dilingkari yang paling kalian harus pahami di mana pada kemudian treatment. Nah, ini Mbak Ica ini tolong pahami bahwa ketika diagnosis dia mendapatkan konsultasi onkologi, bagaimana caranya, apakah konsultasinya ke dokter, apakah yang seperti tadi pakai herbal dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian yang harus kita tahu tumor stagingnya berapa, kelas tingkatan tumornya pada level berapa gitu ya. Kemudian baru konseling pasien dan decision making, jadi pembuatan keputusan. Nah, itu pekerja sosial itu perlu di sini ya. Baru kemudian treatment. Apakah dia mendapatkan operasi, kemudian kemoterapi, kemudian radiasi, adjuvan terapi, symptom management dan sebagainya. Nah, kemudian survivorship, artinya apa yang dilakukan, bagaimana copingnya pas pada masa survivorship ini, orang-orang yang dianggap sudah survive, tapi pada dasarnya dia sebenarnya belum bisa dikatakan sembuh ya, gitu, karena itu kanker ini kan seumur hidup ya. Kemudian copingnya seperti apa, kemudian manajemen late effect-nya itu seperti apa. Nah, kemudian long term follow up-nya, pengawasan surveillance-nya itu seperti apa. Nah, itu yang diperlukan oleh pekerja sosial untuk menentukan penderita kanker itu akhirnya tidak sampai kepada end of life care. Jadi penanganan kanker itu dari awal preventif sampai akhir itu dibutuhkan. Jadi kalau kalian lihat di end of life care itu ada palliation, kemudian ada hospice dan spiritual issues, ya. Jadi sampai akhir ini pekerja sosial sangat membutuhkan. Jadi apa palliation, apa hospice, itu berbeda, tidak sama ya. Kalau tidak tanya ibu nggak jawab lah, karena nanti biar kalian cari sendiri, capek. Ya, isu utamanya, masalah utama bagi pasien adalah bagaimana kembali hidup normal setelah terdiagnosis kanker. Ya, jadi domainnya ya termasuk fisiknya, termasuk psikologisnya, termasuk pekerjaannya, sosialnya, dan seksualnya, kehidupan seksual ya. Nah, oleh sebab itu, kalau itu yang di domain itu semua sudah bagus, maka kualitas hidupnya terjamin. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian ini potensial psikologis pada kanker. Ya, jadi
ada diambil oleh hal psikologi ya. Jadi dia membuat sebuah skema potensial of psikologi. Halo, suara Ibu kedengaran? Kedengeran, Bu. Oh, oke. Jadi, nah, timbulnya kanker itu ada berbagai potensi ya, dari potensi mana aja. Jadi potensi itu berkembang dari berbagai ini ya. Jadi kalian bisa lihat apakah dari keyakinan, ya keyakinan yang menyatakan bahwa oh saya tidak akan kena kanker, sehingga pola hidupnya nggak baik gitu ya. Jadi ada keyakinan yang membuat timbulnya kanker. Tidak serius, melakukan tes tertentu memalukan, merokok membuat saya rileks. Nah, keyakinan itu yang menurut Ibu itu bagian dari pekerja sosial yang sulit untuk merubahnya. Jadi, nah atau coping diagnosis. Jadi copingnya negatif tentunya ya, sehingga timbul ya, atau konsekuensi psikologis. Nah, atau perilakunya banyak perilaku yang aneh-aneh ya, yang nggak sehat ya. Atau kemudian representasi penyakit ya. Jadi konsekuensi psikologis. Nah, ini perubahan perilaku, kemudian progresivitasnya, jadi stresor kehidupannya. Nah, jadi ada nggak perubahan perilaku setelah dia kena kanker? Nah, ini garis ke kanan, ini ketika sudah terkena, baru coping stresnya seperti apa, perubahan perilakunya seperti apa, kemudian stresor kehidupan seperti apa. Nah, hasilnya nanti baru di kanan ini. Bebas penyakit, pulih, umur panjang, kualitas hidup. Nah, tapi kalau perubahan perilakunya tidak ada atau masih seperti dulu, atau coping tidak positif, nah, itu akan menghasilkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga tadi the end of the life ya, artinya terjadilah bukannya meninggal saja, tapi lebih cepat dari sebelumnya. Nah, dampak psikososial pasien kanker payudara, nah ini skripsinya Mbak Ica nih, memang baru Ibu kasih sekarang ya. Jadi ada diagnosis, kemudian melakukan operasi, kemudian ke pasca operasi. Nah, ketika perjalanan diagnosis sampai pasca operasi terjadi depresi, stres, cemas, takut. Karena apa? Adanya pengobatan yang berkepanjangan, kemudian dampak penyakitnya yang sangat mengerikan terhadap tulang, terhadap semua ya. Kalau kena kanker itu tensi rendah jadi tinggi, kolesterol rendah jadi tinggi, gula darah jadi tinggi, nah semua ya. Kemudian nyeri, kemudian kemungkinan kekambuhan, dan kemudian sampai kepada kematian. Nah, jadi semua ini diagnosis sampai pasca operasi. Nah, itu dengan kondisi-kondisi tersebut, apa itu yang disebut dengan psikososial. Jadi bagaimana penyesuaian psikososial itu diperlukan terhadap adaptasi kepada citra tubuh yang baru. Kemudian yaitu pembacaan doa yang akan dibawakan oleh peranan pada dengan segala hormat, waktu dan tempat kami. Oke, jadi Ibu pernah nonton ya di YouTube ya. Jadi orang Ibu pernah nonton di YouTube salah satu dosen mengatakan dia di PHP, dia yang paling patah hati adalah ketika mahasiswa tidak mendengar dia, dan kemudian dihidupkan dia lagi ngomong sama orang lain gitu. Jadi atau kalau guru bilang ketika lagi pelajaran dia, si mahasiswanya ngerjakan soal dari dosen, dari guru yang lain gitu. Jadi ya tolong dihargai dosen ya, karena dosen itu hanya ambil atau boleh enggak, cuman etikanya kurang baik aja ketika kalian tidak dengarkan, kemudian kalian buka suaranya, kalian lagi ngapa-ngapain gitu ya, kurang layak lah gitu ya untuk Alessandro dan teman-teman yang lain. Jadi
termasuk jadi tidak fokus kan dosennya kan, yang tadinya fokus. Nah, kemudian adaptasi pada citra tubuh baru itu penting, kemudian reintegrasi ke dalam kehidupan keluarga dan rehabilitasi pekerjaan. Nah, itu yang disebut dengan penyesuaian psikososial. Jadi, apakah pasien kanker itu melakukan penyesuaian dengan hal baik, makanya perlu coping strategi tadi. Ya, jadi adaptasi pada citra tubuh baru. Nah, misalnya hal-hal bagaimana ibu menyusui, makna seksualitas, karena kalau kanker payudara itu berpengaruh dengan citra tubuh perempuan ya, karena payudara dianggap sebagai hal yang sangat sensitif bagi perempuan ya. Nah, kemudian reintegrasi keluarga tadi, bagaimana peran perkawinan, jadi dengan rehabilitasi pekerjaan ya, jadi pengobatan kanker payudara, kemudian bertambah berat badan, kehilangan payudara, sehingga tidak ada daya tarik. Nah, semua itu membuat banyak sekali pasien kanker payudara yang tidak mau berobat atau dioperasi, lebih baik meninggal katanya dalam kondisi payudaranya ada 2 gitu, kira-kira gitu. Nah, aktivitas. Nah, coba Anda membuat daftar masalah yang sering ditemukan pada saat pasien kanker. Masalah apa yang paling sulit dihadapi pasien saat terdiagnosis? Nah, kalau di sini coba Ibu kasih kesempatan kepada Mbak Ica. Coba. Mbak Ica masih ada? Ibu. Oke. Mbak Ica, coba menurut Ica, masalah apa yang paling sulit dihadapi pasien ketika terdiagnosis kanker payudara? Silakan. Iya Bun. Jadi kalau dari pengalaman Ica sendiri dari wawancara, dari ketemu dengan pasien-pasien juga, sebenarnya masalah yang paling sulit dihadapi pasien itu yang pertama pasti penerimaan dirinya. Karena dia merasa kalau udah terdiagnosis, pasti merasa ya tadi yang Bunda bilang citra dirinya sudah nggak ada. Maksudnya payudara ini kan apalagi ke perempuan ini sebagai apa ya, kalau dia pasti udah berpikir pasti kalau payudara aku diangkat, aku udah bukan perempuan yang sempurna kayak gitu. Itu yang pasti pikiran pertama yang akhirnya akan membuat pasien ini menjadi lebih stres, terus juga pasien lebih stres, kepikiran terus juga takut sama lingkungan, terus juga apalagi terlebih sama suaminya sendiri gitu. Jadi mereka menjauh dari lingkungannya. Itu sih Bun, masalah yang paling sulit dihadapi pasien pasti penerimaan dirinya gitu. Oke, berarti awalnya citra tubuh ya, penerimaan diri terhadap citra tubuh perempuan tersebut, dan itu mempengaruhi kondisi emosional pasien, gitu ya, Ca? Iya, Bun. Apalagi dipengaruhi dengan stresornya, dipengaruhi dengan pendapat orang lain, stigma-stigma yang berkembang di masyarakat tentang kanker tersebut, gitu ya, Ca? Iya, Bun. Oh, oke. Jadi makanya itu yang paling sulit dihadapi, sehingga tidak ke dokter, tidak operasi, atau ke dukun, atau pakai rehabilitasi, pakai herbal gitu ya, Ca ya? Iya, Bun. Oke, ya, terima kasih. Nah, ini konsep dasar konseling ya, konseling. Konseling itu, nah ini paling penting nih, oke ya. Coba. Ini konseling. Oke. Tuh, masih 49 nih, tapi nggak yakin nih apakah 49 ini mendengar apa enggak ya. Mudah-mudahan dengar ya, karena ini hal yang paling penting. Nah, konseling itu adalah hubungan antara 2 orang atau pendamping dengan pasien. Sifatnya saling membantu untuk merefleksikan dan menyelesaikan masalah saat ini, ya. Jadi itu konseling yang disebut konseling, ya. Kemudian proses membantu bagaimana pasien mengambil keputusan. Jadi ingat ya, pertama hubungan sifatnya saling membantu. Jadi bukan kita yang hanya membantu. Kemudian yang kedua proses, berarti ada proses ya. Kalau nggak ada proses berarti bukan konseling, yaitu
membantu bagaimana pasien mengambil keputusan. Berarti yang mengambil keputusan bukan pendamping, tetapi yang mengambil keputusan adalah pasien. Nah, tentu saja kalau pasiennya paliatif atau hospice itu kira-kira ditengarai ya di bawah 6 bulan akan meninggal, tidak mampu lagi mendapatkan pengobatan. Kalau paliatif itu di bawahnya lagi, dia masih mendapatkan pengobatan, tapi kita membantunya untuk mendampinginya untuk agar mendapatkan pengobatan atau menjaga kualitas hidupnya tetap baik ya. Nah, jadi kalau sudah paliatif atau hospice berarti yang mengambil keputusan tentu saja orang terdekatnya ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses bagaimana pasien belajar mengatasi masalah dan memperkuat mekanisme coping. Ya, tadi kita udah belajar. Jadi, pertama adalah hubungan antara pasien dengan pendamping. Jadi, hubungannya saling, tidak superior, pekerja sosial tidak superior, tapi berada di sampingnya. Kemudian adanya proses, yang mengambil keputusan adalah pasien atau proses tersebut dalam rangka belajar mengatasi masalah dan memperkuat mekanisme coping. Itu konseling. Respon emosional pasien kanker payudara. Nah, kita perlu tahu ya. Jadi apa responnya supaya kita sebagai konseling konselor kita tahu bagaimana melakukan konseling tersebut ya. Jadi saat divonis dia tentu saja stres berat ya, ada mungkin menangis, tergantung ya apakah laki-laki, perempuan gitu, apakah orang itu termasuk di dalam budaya yang kekuatan keluarganya baik atau tidak gitu, atau sebatang kara gitu ya. Nah, menangis butuh teman mengungkap perasaan sedih. Jadi itu saat divonis. Pasca kemo berarti pasca terapinya akan cemas, efek pengobatan menjadi beban keluarga, jadi akan berpengaruh terhadap pemikiran ekonomi, akan menjadi sulit dalam keluarga. Kemudian ada rasa takut, sedih, menarik diri, trauma gitu ya. Kemudian isolasi sosial, menarik diri ya dari orang-orang merasa tidak berguna atau dia merasa dihindari. Bisa jadi orang lain juga nggak tahu dia sakit gitu kan ya. Dan kemudian merasa dijauhi teman dan keluarga. Itu pasca kemo ya. Kalau pasca operasi ya tentu saja konsep diri, merasa malu, kurang percaya diri ya. Jadi masalah body image ya. Jadi dia tidak aman ya, insecure ya. Jadi merasa ya tidak berguna lah karena dijauhi juga dengan pasangan gitu ya. Karena tidak sempurna lagi sebagai satu tubuh ya, merasa tidak berguna dan menyusahkan orang lain. Nah, termasuk ada dampak seksual ya, mengalami perubahan fungsi, aktivitas dan kepuasan seksual. Nah, tujuan konseling yang dilakukan terhadap pasien kanker payudara pertama itu mengatasi masalah ya, jadi membantu pasien mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran mengenai penyakit yang dialami, itu membantu ya. Yang kedua mengelola simptom atau gejala ya, membantu mengatasi gejala distres fisik maupun psikologis. Yang ketiga menghadapi perubahan mendadak, membantu pasien yang penyesuaian diri yang menghadapi dan menjalani pengobatan jangka panjang karena jenuh ya, karena bertahun-tahun banyak orang yang tidak menyelesaikan pengobatannya karena lama mengeluarkan uang banyak dan memerlukan tenaga yang mungkin tidak kuat lagi, sementara pendamping tidak ada, keluarga juga tidak mendampingi. Nah, pendamping ini di sini peran yang paling banyak pekerja sosial adalah fasilitator. Ya, fasilitator itu apa peran pendamping? Membantu, mempermudah, memberi dukungan dan atau motivasi. Ya, tugas utamanya sebagai fasilitator apa? Mendukung untuk memahami masalah, mendukung memahami hal-hal yang berkaitan dengan penyakit. Ya, misalnya pendampingan terhadap diagnosis dan pengobatan. Mendukung memahami alternatif penyelesaian masalah. Jadi itu dan pengambilan keputusan ada pada mereka. Kemudian membantu mengenal kekuatan, kelebihan, keterbatasan, menggunakan sebaik mungkin kemampuan pasien untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan kita tetapi mereka ya. Pendamping diharapkan mampu melihat masalah
pada pasien yang didampingi, namun tidak memperlihatkan keberpihakan dan tidak bias atau memiliki prasangka. Sasaran konseling ada pada penyakit, misalnya sasaran konselingnya berarti kita membantu, mendukung, atau memberikan mereka alternatif pengobatan, diagnosis apa. Nah, kemudian resiliensi itu rendah motivasi dan daya juang ya di situ. Kalau pribadi termasuk emosional, predisposisi kepribadian, konflik, ekonomi, beban hidup tidak bekerja, ada nggak asuransi dan sebagainya. Nah, kalau keluarga, yaitu hubungan dengan pasangan, anak, keluarga dan lainnya, masuk di situ ya. Sosial, penyesuaian diri, konflik sosial budaya. Nah, disinilah ranah-ranahnya peran pekerja sosial, yaitu pada level mikro, level meso, atau mungkin juga level makro ya. Jadi bisa masuk ke dalam bagaimana kebijakan nanti kita masuk ke dalam rektor, Ibu akan menyatakan bahwa ketika ada mahasiswa yang kena kanker, kemudian drop, keluarganya drop, bahkan bapaknya meninggalkannya, Ibu ingin mendapatkan kalian yang difabel untuk mendapatkan keringanan biaya ketika dalam kondisi sebentar lagi mau tamat misalnya. Nah, itu termasuk level makro. Konseling dan bukan konseling. Nah, kalian bedakan antara konseling dengan bukan konseling ya. Jadi kalau konseling itu fokus pada pasien sesuai kebutuhan dan masalah ya. Proses timbal balik, kerjasama dan menghargai, itu konseling. Mengarah pada tujuan tertentu, membangun kemandirian pasien. Jadi bukan kita yang dominan, tapi kita membangun bagaimana pasien itu sendiri menjadi mandiri ya. Memperhatikan situasi sesuai sosial budaya. Jadi nggak boleh kita kudu-kudu memberikan masukan tidak sesuai dengan kearifan lokal pasien. Ya, mengajukan pertanyaan, menyediakan informasi. Ya, nah kalau bukan konseling, berbicara atau mengarahkan. Nah, seperti Ibu ini nih, ini bukan konseling, tapi Ibu memberi, bukan konseling juga, ya. Obrolan bukan konseling, ngobrol aja gitu ya. Kemudian interogasi. Nah, itu yang kemarin Ibu bilang kan, coba bertanya kepada pasien, satu pekerja sosial. Nama Ibu di mana? Ibu tinggal di mana? Sekarang Ibu stadium berapa? Itu interogasi, itu adanya di penelitian. Jadi bukan konseling, ya. Melakukan pengakuan. Nah, bukan konseling juga. Itu mungkin di mana ya? Doa, kita berdoa bersama, itu bukan konseling ya. Jadi konseling itu seperti yang di kiri, jadi artinya mendampingi pasien agar mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan mereka bisa melakukan strategi coping yang positif. Nah, itu dia mendampingi. Ya, jadi prinsip dasar konseling ada beberapa: membangun hubungan yang baik, menjadi pendengar yang penuh perhatian, memberi motivasi, menghargai nilai dan budaya, tanpa melakukan judgmental ya, menjudge ya, yang benar yang begini. Nah, itu seperti Ibu bilang tadi ya, walaupun tidak setuju pendapat pasien. Nah, itu perlu ya, memberikan nilai dan budaya yang menurut pasien itu baik tidak baik menurut dia, walaupun tidak baik menurut kita ya. Jadi menjadi fasilitator, pendamping sebaiknya berbicara, bertanya pada saat yang tepat. Tidak boleh kita berbicara, bertanya seperti Ibu ini gitu, tetapi kita mencoba mendampingi dengan pelan, dan kemudian ketika saatnya dia kepingin kita bicara, baru kita berbicara. Itu pun seperti Ibu bilang tadi, kalau kita mau memberikan masukan, kita bilang apakah saya bisa memberikan masukan, apakah Ibu setuju, misalnya seperti itu. Memberikan motivasi, mendorong pasien berusaha untuk kemampuan diri menyelesaikan masalah. Oke, bentuk dukungan, ada dukungan macam-macam ya, berdasarkan pakarnya gitu. Jadi kalau ini ada dukungan instrumental, dukungan emosional, dukungan informasi, ditambah dukungan penghargaan. Jadi
ini dukungan instrumental tuh sifatnya fisik, sifatnya apa ya? Yang tapi kalau emosional itu rasa empati, perhatian gitu, ekspresi positif. Kalau dukung instrumental tuh ada nggak ibu tuh asuransinya, keuangannya seperti apa, kemudian jadwal mendampingi dia pergi ke rumah sakit, nah itu instrumental. Kalau informasi itu informasi terkait apa yang diperlukan pasien. Ya, jadi apapun informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi termasuk misalnya informasi ketika pasien jualan kemudian tidak bisa jualan lagi karena penyakit, kemudian kita memberikan informasi untuk supaya dia mengganti apa namanya jenis pekerjaannya dan kemudian kita mendukung dia ya, termasuk dukungan penghargaan, memberikan pujian, motivasi, rasa peduli kepada pasien dan sebagainya. Ini tolong dipelajari dan dihafal. Aktivitas, apakah semua orang bisa menjadi konselor atau pendamping? Berikan penjelasan Anda. Apa saja harus dimiliki oleh seorang konselor pasien kanker payudara? Apakah Anda menemukan kendala saat mendampingi pasien? Nah, kalau ditanya semua orang bisa menjadi pendamping apa enggak? Tentu saja Ibu mengatakan tidak. Pekerja sosial, semua bisa jadi pekerja sosial. Pekerja sosial itu apa? Apakah dalam teorinya profesional apa tidak? Gitu. Kalau profesional ya pasti tidak. Apakah seorang bisa menjadi pendamping? Oke, bisa. Kalau dia mengikuti etika ataupun sudah mengikuti teknik atau metode atau teori yang ada dalam pendamping. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, oke. Ada yang mau bertanya? Bu, kami kan izin ya Bu Sultan. Bu. Ya. Kami kan ini juga mau turun ke lapangan gitu, membandingkan antara konselor adiksi sama pekerja sosial. Kalau yang konselor untuk kanker nih kira-kira sama juga nggak ya Bu? Maksudnya? Jadi kan kami nanti di mata kuliah gangguan penyalahgunaan zat itu membandingkan antara peran pekerja sosial dan konselor adiksi. Nah, yang tadi Ibu ceritakan tentang konselor untuk dunia kanker kan Bu, bidang kanker. Ya, jadi ya bandingkan aja dulu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan sekarang apa yang disebut dengan pekerja sosial dalam pelajaran di sama Bang apa ya yang ngasih ya. Nah kemudian apa yang disebut konselor? Ya, konselor itu di mana? Apakah ranahnya psikologi atau ranahnya di mana? Mungkin itu arahnya, ya kan? Nah jadi seperti itu. Jadi pekerja sosial maunya yang seperti apa? Karena pekerja sosial itu kadang-kadang ranahnya beda. Jangan kan gitu. Sebelumnya aja disebutkan oleh dosen kesehatan masyarakat bahwa siapa saja bisa jadi pekerja sosial, gitu kan? Nah, di oke, di mana ya? Di BPS, Ibu melihat apa namanya di salah satu kota. Jadi semua sebenarnya. Jadi ibu-ibu PKK, ibu posyandu itu disebut pekerja sosial masyarakat loh. Jadi sekarang tentukan dulu pekerja sosial yang mana dan konselornya itu yang mana. Jadi pekerja sosial kalau yang sekarang yang kita Ibu ajari adalah pekerja sosial menjadi peran pekerja sosial sebagai apa? Coba lihat, makanya kalian harus hafal tentang peran pekerja sosial. Salah satunya apa? Peran pekerja sosial itu. Ada Broker. pekerja sosial klinis dan sebagainya itu. Jadi pekerja sosial yang berperan menjadi, nah kira-kira seperti itu ya. Nah, tunggu. Konseling, ya kan? Prinsip dasar konseling. Konseling ini adalah teknik bagaimana melakukan apa metode membantu pasien. Orangnya disebut konselor, tapi konselor itu kalau di dalam kita pekerja sosial itu di atas lagi. Pekerja sosial fungsinya salah satunya menjadi konselor, gitu loh. Paham ya?
Sultan, paham? Iya Bu. Nah, jadi pekerja sosial itu salah satu perannya menjadi konselor. Jadi peran itu banyak. Ada yang menjadi teacher. Nah, jadi ada yang menjadi misalnya ini. Jadi kalau peran dia menjadi konselor, dia melakukan metode dan teori konseling. Paham ya gitu ya? Kok nggak jawab? Paham apa enggak? Paham, Bun. Paham Bu, paham. Nah, itu kalau Ibu nggak tahu kalau misalnya ada apa informasi atau hal lain yang berkaitan dengan nafza gitu. Kalau bagi Ibu ada. Nah, di nafza itu coba kamu baca kalau yang udah dikasih buku nggak salah satu buku pekerja sosial tentang nafza? Ada Hah? 3 Bu, ada 3 bukunya. Buku Kak, coba baca yang Asman. Asman itu pekerja sosial dalam menghadapi nafza. Apa menjadi apa namanya pekerja sosial menghadapi nafza apa namanya kecanduan apa namanya kecanduan obat ya di situ ada jadi sebagai apa aja di Ibu juga ada juga sih apa namanya bukunya gitu ya jadi situ jadi kalau dia bilang beda pekerja sosial tanya sama dosennya makanya supaya kalian ilmu yang paling benar kalian harus baca sendiri cari bukunya dibuka di pekerja sosial buku pekerja sosial apa yang dimaksud pekerja sosial kemudian apa konselor apa beda kalau di sini ibu mengajarkan pekerja sosial sebagai konselor kepada pasien jadi konselor itu kan orang yang melakukan konseling ya orang yang melakukan konseling makanya pakai OR orangnya konseling itu dilakukan. Nah, dilakukan oleh apa? Pekerja sosial medis. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke? Oke, Sultan? Oke Bu. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Bu, saya mau nanya. Iya, Nesa. Jadi saya mau nanya satu kasus sama 2 pertanyaan. Kasusnya itu ada pasangan suami istri. Nah, suaminya ini terkena penyakit gula, tapi udah parah banget, Bu. Sampai stroke, mengarah ke stroke. Jadi setengah badannya itu udah mati rasa lah gitu. Satu sisi pikun juga, jadi pikun gitu, Bu. Nah, berdampak sama istrinya ini. Istrinya ini jadi sampai ngedrop, kepikiran kemana-mana. Pokoknya takut kemana-mana gitu lah, Bu. Karena di satu sisi mereka ini ada anak yang masih bersekolah, sedangkan ekonomi mereka lagi di ambang-ambang sulit gitu. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah pekerja sosial bisa menjadi seorang konselor, konseling atau pekerja sosial membantu mereka mengarahkan, menentukan itu di luar penyakit yang Ibu pernah list sebelumnya. Yang kedua, saya bingung lebih didahulukan mana antara kita mengarahkan fisiknya ini, membantu fisiknya ini, atau pendampingnya ini, istrinya ini. Terima kasih. Yang Ibu ajarkan di sini adalah pekerja sosial profesional. Kalau berhubungan dengan pekerja sosial medis, banyak berbicara tentang pekerja sosial generalis. Apa namanya organisasi, misalnya rumah sakit atau kita ada organisasi sendiri, misalnya LSM gitu. Kalau kamu maksud sendiri, itu kamu yang membantu sendiri, itu berarti kamu membantu orang tersebut. Nah, tentu saja Pak menggunakan konsep-konsep konseling ya boleh, sangat disarankan. Jadi kalau pekerja sosial medis ini pada penyakit-penyakit yang berbahaya. Kalau penyakit yang tidak berbahaya kan untuk apa? Nah, tetapi pada dasarnya kalau memang sudah seperti itu, ya kita mendampingi. Nah, kalau ditanya mana duluan fisik, mana duluan apa? Ya dua-dua. Mana yang lebih duluan? Dua-dua. Jadi
Fisik itu fisik itu kita rujukan kepada mereka yang lebih ahli. Nah, kemudian baru pendampingan psikologisnya, pendampingan sosialnya untuk mendukung pendampingan fisik tersebut. Karena kamu kan nggak bisa bantu fisik. Bagaimana kamu menentukan obat diabetes, obat gula, kalau kamu nggak tahu berapa ukur itu, ya kan? Apalagi udah menjalar kemana-mana. Kira-kira gitu kan. Oleh sebab itu fisiknya kamu bantu dengan ke dokter. Yang kamu bantu ke dokternya berarti ada nggak asuransi? Bagaimana supaya dia mendapatkan pengobatan dengan tidak menganukan mengeluarkan uang yang banyak. Nah, itu kita sebagai pekerja sosial bantunya di situ. Bukan fisiknya, tetapi fisiknya itu kita bantu dia melakukan rujukan ke rumah sakit. Gitu loh kira-kira, Nesa. Nah, kemudian baru dari segi psikologisnya. Dari segi, nah, psikologis ini mental dan sosial ini agak sulit kalau mereka tidak mau menerima. Makanya salah satu yang orang yang banyak survive itu adalah ketika menerima dulu. Ya, jadi ketika menerima, si istri menerima bahwa suaminya sakit. Kalau istri nggak menerima ya susah. Nanti dua-duanya sakit. Jadi pendampingannya itu melalui itu memotivasi agar dari segi yang lain ya, bukan dari segi sakitnya itu. Jadi dari segi problem focus coping. Jadi coba mengarahkan dia ke meaning, bagaimana meaning focus copingnya, bagaimana supaya persepsinya bahwa kita harus menerima karena sakit ini nggak kita terima dulu. Habis terima baru kita mulai bagaimana strategi kita untuk mengatasi masalah suami, masalah keuangan dan sebagainya. Kira-kira kayak gitu ya, Nesya ya? Makasih Bu. Ya, oke. Yang lain ada lagi? Nah, jadi agak nah, ini bad news ya, ini ya. Satu lagi bad news ya. Jadi, jangan mengungkapkan bad news kepada keluarga pasien. Jika diagnosis belum terkonfirmasi dengan pasti, jangan kalian menganggap bahwa Bu, Ibu akan dipotong kakinya karena kena diabetes gitu loh. Nggak boleh kita yang ngomong ya. Jadi kalian akan bilang, oh ya nanti akan saya konfirmasikan sama dokter misalnya. Jadi jangan mengungkapkan bad news jika dokter merasa bahwa pasien tidak siap untuk mendengar berita. Kalau berita tersebut akan memperburuk kondisi penyakitnya, maka jangan ungkapkan bad news ya. Jadi berita buruk bahwa Anda kemungkinan akan meninggal 6 bulan lagi gitu ya. Nggak ada itu cerita kayak gitu ya, nggak usah ya. Jadi jangan kita sok-sokan untuk memberikan informasi tersebut ya. Nah, kemudian ini yang lainnya kalian bisa lihat sendiri dan Ibu waktunya mungkin udah selesai, bisa ditambah minggu depan atau kalian Ibu harapkan baca sendiri dan kalau ada apa-apa bisa bertanya ke Ibu. Makanya perlu grup, kalau nggak ada grup ya monggo silahkan saja. Ini ada mahasiswa saya sekarang ini pinter-pinter loh, nggak banyak pertanyaan, dosennya jadi senang gitu ya. Oke, kita sudahi pelajaran kita hari ini ya. Fitri, Sofa. Iya Bu. Oke, terima kasih. Kita ketemu sekali lagi ya. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri, tolong jangan lupa di ini ya, di